Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Begini ya, hari ini pertemuan terakhir kita ya. Oke, di dalam pertemuan terakhir ini saya ingin menyampaikan ya melalui langsung ke ahlinya ya. Di sini Us, ada ada Pak Ahmad Nur ya. Pak Ahmad Nur ini dosen di Universitas apa, Pak? Mula Warman. Universitas Mula Warman. Beliau berada di Samarinda saat ini. Jadi biasanya kalau kita ingin melihat kasus sukses perkotaan kan banyak ya. Nah, sekarang coba kita lihat seperti apa perkotaan di salah satunya itu kota Samarinda di Kalimantan Timur ya. Jadi kita langsung ke case saja, nanti baru ke teori ya. Jadi mungkin Pak Manur, kelas saya serahkan ke Pak Manur, silakan berkenalan ya. Dan kira-kira apa yang disampaikan silakan. Saya beri waktu mungkin sekitar 30 menit lebih sedikit. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada rekan-rekan di program magister atau pasca sarjana. Perkenalkan nama saya Ahmad Nur. Kebetulan saya diberikan tugas negara untuk bekerja di bidang pendidikan, khususnya perguruan tinggi di Kalimantan Timur, Kota Samarinda, di Universitas Mula Warman. Hari ini saya diminta membantu Pak Adi untuk memberikan satu kasus ataupun contoh yang nantinya satu kota itu akan berkembang menjadi smart city atau kota yang sangat pintar lah. Jadi bukan hanya handphone aja yang pintar, kota pun harus pintar gitu kan. Eh ini sedikit akan saya tampilkan gambaran-gambaran umum kota Samarinda sebelum dan sesudah ada perkembangan dari tahun 1929 sampai tahun 2023. Boleh saya share screen? Share screen? Silakan. Silakan. Bisa kan? Bentar, bentar. Lagi connect, connect, connect. Oh, oke. Bisa tampil? Ada gambarnya? Ada. Silakan. Oke, ini adalah gambar kota Samarinda tahun 1905. Kebetulan kemarin ada ditampilkan oleh rekan-rekan di Kaltim Ampunku atau punya kita gitu kan. Ini tahun 1905. Kemudian ini penduduknya nggak sampai 100.000, nggak nyampe masih ini pada saat itu di kota Samarinda. Ini adalah wilayah kota Samarinda, daerah kota. Kemudian ini perkembangan penduduk, sebaran penduduk yang ada di ini tahun 1927. Jadi setelah 20 tahun perkembangannya seperti ini, kota Samarinda, di mana kota Samarinda ini merupakan kota perdagangan dan jasa. Lebih diutamakan adalah kota perdagangan dan jasa. Di mana moto kotanya itu adalah tepian, yaitu teduh, rapi, aman, dan nyaman. Itu dimulai di tahun 1960-an, bahwa moto itu menjadi moto utama dari kota Samarinda. Ini tahun 1927 perkembangan kota, walaupun gambarnya memang ini pada saat itu masih hitam putih, kalau yang di awal tuh memang sudah diberikan gambaran. Kemudian yang slide berikutnya, nah ini 1929, di awal perkembangan, begitu luasnya Sungai Mahakam yang ada di Kota Samarinda, karena di tengah-tengah Kota Samarinda itu ada sungai besar yang menjadi
roda utama dalam perdagangan dan jasa di Kota Samarinda. Perbandingan di tahun 1929 dengan di tahun 2020. Ini adalah pusat industri perkapalan untuk skala menengah dan skala besar. Kemudian, ini adalah salah satu infrastruktur transportasi, khususnya untuk jembatan, untuk menghubungkan antara Samarinda Kota dengan Samarinda seberang. Ini satu-satunya di tahun 1980, 85 terakhir pembangunannya untuk menghubungkan Kota Samarinda dengan Samarinda seberang. Ini di samping ini adalah industri rotan ataupun yang disebut dengan perdagangan rotan pada saat itu yang lebih diutamakan hasil dari hasil hutan yang diperdagangkan. Sekarang nama kampungnya ini adalah Kampung Sungai Kunjang namanya. Oke. Yang kemarin kita lewati Pak Ardi ya. 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 Nah, ini adalah jembatan pertama di tahun 1985 Kota Samarinda. Slide, lanjut. Nah, inilah perkembangan jembatan pertama Kota Samarinda, di mana di seberangnya itu Hotel Haris, sebelum ada yang namanya Jembatan Kembar. Ini di tahun 2017. Kemudian di tahun 2022 dan 2003 menjadi kota Jembatan Kembar. Jadi ada 2 jembatan supaya bisa memecahkan yang namanya kemacetan di jembatan. Karena ini adalah jembatan utama untuk di Kota Samarinda. Ini dipoto di depan di samping Hotel Haris. Kemudian ini adalah sungai besar yang ada di Samarinda di Kalimantan Timur yang namanya Sungai Mahakam. Yang dikatakan perdagangan lebih cenderung bahwa sungainya ini untuk perkapalannya atau kita bilang di sini ponton lebih banyak mengangkut hasil sumber daya alam khususnya batu bara. Ini yang digambarkan dari hilirnya Kota Samarinda. Atau kalau kami bilang itu daerah Sungai Mariam namanya. Itu sehari kira-kira berapa apa namanya ini tongton apa? Itu dalam satu minggu Tongkang. itu ribuan ton dah ini. Satu ponton itu ada 5.000 ton. Satu ponton itu 3.000 sampai 5.000 ton. Itu dihitung aja tuh. Kalau empat itu sekitar 15.000 ton kalau nggak salah itu. Ada susun 4, ada susun 3, ada susun 3. Maksudnya gundukan yang ada batu bara itu ada yang 4, ada yang 3. Tergantung besaran pontonnya. Ini pusat kota atau ibu kotanya Kalimantan Timur yang mengandalkan Sungai Mahakam sebagai roda perekonomian dalam perdagangan, khususnya jalur transportasi. Ini di tahun 2000, masih di tahun 2020-an nih. Kemudian ini perkembangan kalau kita dilihat dari dari hulunya Kota Samarinda, bahwa begitu panjangnya jalur transportasi mulai Sungai Mahakam dan sebaran penduduk yang beragam. Pada umumnya penduduk Kota Samarinda itu lebih banyak ke daerah pesisirnya Sungai Mahakam. Diawali dari pesisirnya Sungai Mahakam, sepanjang pinggiran Sungai Mahakam. Ini kalau dari hulunya kalau kita gambarkan. Hulunya Kota Samarinda. Nah, ini adalah perkembangan terakhir yang kita lewati kemarin, Pak Ardi, bahwa ini Islamic Center. Islamic Center, itu jalur pertumbuhan penduduk dengan permukimannya, semuanya lebih banyak di daerah pinggiran Sungai Mahakam. Jadi mendekati
Sungai Mahakam. Di mana Sungai Mahakam itu sendiri sudah mulai mengalami pendangkalan. Itu kapal besar tuh. Kapal punya Pertamina ini. Hmm. Ini pengangkut BBM, Pertalite maupun Pertamax. Ini punyanya Pertamina nih, punyanya Pertamina. Di hilirnya dari Islamic Masjid Islamic Center ini. Ini punya Pertamina, kilangnya nih. Ini adalah pasokan utama untuk kota Samarinda berkaitan dengan bahan bakar minyak di kota Samarinda. Lanjut, ini adalah penduduk di mana ada anak sungai yang namanya itu Sungai Karangumus. Perkembangannya penduduknya lebih banyak mengarah kepada lebih banyak di pinggir sungai. Ini asalnya, awalnya. Selanjutnya lebih banyak mengarah ke darat atau lebih ke timur maupun ke utara dari kota Samarinda. Ini yang sekarang posisinya seperti ini. Sebelumnya di tahun 1930-an, ini posisi penduduk Samarinda yang ada di posisi pinggir Sungai Karangumus. Ini foto tahun 30-an nih. Kemudian, nah ini di tahun 80-an fotonya. Kebetulan ini fotonya ada di depan rumah saya. Ini adalah pelabuhan untuk mengangkut penduduk Samarinda Kota untuk menyeberang ke daerah Samarinda Seberang. Jadi kecamatan Samarinda Kota dengan Samarinda Seberang. Ini adalah alat transportasinya untuk menyeberang. Ini belum ada jembatan yang tadi, yang disebut jembatan Mahakam tadi belum. Yang sampai dengan perkembangan ada jembatan kembar dengan Mahakam. Nah ini alat, kalau kami bilang di sini adalah ketinting. Ini adalah pelabuhannya kalau kita mau nyebrang. Lanjut. Nah, ini adalah perkembangan penduduk di tahun 2015 yang ada di pinggir Sungai Karangungus. 2018. Masih ada, kalau kami bilang di sini jamban, kalau ini adalah toilet. Kalau kita bilang di sini toilet atau WC yang ada di pinggir sungai. Asik kalau ada di sini nih. Kepala kelihatan, badan Ya, hilang. oke. Ini memang arena kalau anak-anak pinggir sungai itu kalau nggak bisa berenang rugi di sini. Ini adalah alat untuk mengangkut bahan baku dari hilir ke hulunya Sungai Karangungus. Ini anak sungai Mas ini. Ini anak sungainya. Lanjut, ini juga masih di tahun 2000-an, sekitar 2017. Ini posisinya ada di belakang kampus Universitas Mula Warman. Di belakangnya ini posisinya. Sampah, kemudian bentuk rumah yang ada di belakang Universitas Mula Warman. Sekarang perkembangannya seperti ini, Wah. bahwa yang di pinggir sungai itu sudah nggak ada lagi rumah. Artinya sudah ada reklamasi atau realokasi untuk penduduk-penduduk yang ada di pinggir Sungai Karangumus. Ini masalah yang pertama adalah perkembangan yang semakin banyak penduduk itu lebih banyak didorong dengan adanya migrasi dari luar Kalimantan Timur, baik itu untuk kota Samarinda yang sebarannya udah sampai ke bukit-bukit. Kalau kami bilang di sini sudah gunung, ini bukit semua nih. Kalau orang Sumatera nyebutnya bukit nih, bukan gunung. Atau orang Sulawesi nyebutnya bukit. Kalau kita di Samarinda atau Kalimantan ini nyebutnya gunung. Ini di wilayah timurnya kota Samarinda. Ada beberapa jembatan. Ini ada di jembatan 2, daerah pasar Sungai Dama, pasar tradisional, sebaran-sebarannya nih. Ini pusatnya sebenarnya daerah sini, pusat penduduk kota Samarinda di awal sampai dengan sekarang.
permasalahan utama apapun bentuknya perkembangan kota, ini masalah utamanya, di mana air bisa melebihi dari lututnya orang dewasa. Itu sampai sekarang masih belum terpecahkan. Tapi masih sedada bebek ya? Masih, masih. Ya, ya. Ini sekitar daerah-daerah yang ini nggak dilewati tadi malam. Kita lewatin tadi malam setelah Ya, makan nasi kuning. ya, Ada ya. ini daerahnya ini. Ini di tahun 1998 kejadiannya. Kemudian ini terjadi di tahun 2019. Ini yang di persimpangan masjid itu atau Lembu Suwana itu kita lewati juga tadi malam, Pak Ardi. Ya. Ini kalau hujan ya kayak gini. Tapi sekarang sudah ada pembuatan lagi untuk jalur drainase yang lebih besar, lebih banyak menampung perkembangan. Ini permasalahan utama adalah banjir. Yang pertama itu masalah sebaran dan kepadatan penduduk. Yang kedua adalah banjir. Dan yang ketiga adalah berkaitan jalan. Ini jalan di tahun 1980-an. Wah, 81, di awal 80 nih. Ini jalan Stomo, Dr. Stomo di di awal-awal tahun 80. Kalau ini di tahun 2000 enggak sampai ini tahun 90-an nih. 90 97 di Jalan Kesuma Bangsa. Jalan Kesuma Bangsa pada saat itu kalau Idul Adha ataupun Idul Fitri kita mengadakan sholat Id-nya itu di lapangan. Ini kebetulan di samping sebelah kiri ini adalah gedung olahraga Segiri namanya. Jadi lapangan ini kita pakai sampai ke jalan nih penduduknya. Perkembangan penduduk pada saat itu jumlahnya masih 1 jutaan ini. Tahun 1997. Nah ini Dr. Stomo sekarang. Yang kita lewati yang dibilang Pak Ardi tadi malam, kok pembagi jalan ini sepinggangnya orang dewasa gitu kan. Ini yang tertinggi karena apa? Kalau sudah banjir, supaya menahan banjir yang sebelah sini, jadi ditahan dulu di sebelah sini. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk tanaman itu karena dia tidak langsung ke tanah, masih terhalang di bawahnya semen ini, semenisasi. Jadi tanah dulu dibuat agak tinggi supaya bisa membuat tanah itu lebih banyak ditampungnya. Nah, ini adalah sedikit perkembangan di kota Samarinda bahwa lebih utamanya adalah di awal, kita kembali di awal, ini, ini adalah samping kanan dari sungai ini, awalnya adalah perkebunan rakyat. Entah itu durian, entah itu cempeda, mangga, rambutan, kemudian beragam buah-buahan yang ada di kota Samarinda. Ini sekarang sudah jadi yang namanya rumah pemukiman. Dulu ini kosong nih, kebun semua nih, daerah sini nih. Sekarang udah jadi penduduk. Artinya bahwa untuk pertanian di Samarinda itu lebih mengarah ke daerah utaranya kota Samarinda yang sekarang lebih banyak dikuasai oleh sektor tambang sampai sekarang. Jadi untuk menjadi kota smart atau kota pintar, smart city, itu banyak faktor dan indikator yang harus dipenuhi dalam satu kota. Yang saat ini masuk dalam RPJP-nya Kota Samarinda adalah Smart City. Kami harap bahwa kepada rekan-rekan yang lagi studi di Pasar Sarjana, di tempat saya juga dulu. Cuma ruangannya ruangan lama atau ruangan yang baru nih, Pak Ardi? ini di Salemba nih, Pak. Oh, di Salemba. Oh, di Salemba. Ya, Saya pikir yang di Depok. ya, ya. Ya, ya. Artinya kami berharap bagaimana gambaran rekan-rekan yang ada di Pasca Sarjana, di Magister, itu bisa memikirkan smart city yang seperti apa yang diharapkan Kota Samarinda dengan kondisi tadi. Itu saja Pak Ardi.
Lebih Oke, banyak nanti Google searching aja bagaimana ya, kota ya. Samarinda. Oke, terima kasih Pak Ahmad Nur ya. Ya, Jadi beliau ini ahli ekonomi sumber daya alam ya. Jadi beliau itu dulu kuliah dulu juga ya. Dan sekarang beliau itu dosen di sana. Dan kita biasanya punya branding smart city ya, punya ya. branding kota pintar, punya branding kota yang sudah go global dan sebagainya. Nah, sekarang kadang-kadang kita ingin lihat sukses itu banyak di Eropa, di beberapa negara dan sebagainya. Tetapi sekarang kita bisa melihat inilah perkembangan kota Samarinda dalam waktu 100 tahun belakangan ini ya. Terus kalau ada isu seperti ini, bisa nggak dipakai ilmu kita, ilmu perkotaan yang kita pelajari dalam sebulan ini, dalam berapa bulan ini, 3 bulan ini ya. Jadi untuk mendesain sebenarnya kota-kota ini dari sisi ekonomi, ekonomi perkotaan, apa yang bisa kita lakukan ya. Jadi apakah cukup ya dengan membuat pengembangan perkotaan itu dengan teknologi kah, dengan apa namanya, dengan isu-isu taman kota, dengan isu-isu yang lain dan sebagainya gitu ya. Kalau di sini itu taman kota nggak terlalu menarik. Kenapa? Karena di kanan kiri itu hutan semua, gitu kan. Nah, tapi apa yang bisa kita pelajari dari sini gitu ya. Nah, jadi saya ingin teman-teman itu punya fakta, contoh real gitu ya. Ini kota, termasuk kota terkaya di Indonesia. Jadi ini adalah ibu kota provinsi penyumbang eh, perekonomian Indonesia gitu ya, yang paling besar salah satunya ya, kalau nggak salah dua salah satu lah. Jadi terbesar, 5 terbesar di Indonesia. Jadi tambang di sini, kemudian tambangnya apa aja Pak Nur? Kalau Kalimantan Timur ada namanya tambang batu bara, Oke, tapi dominasi tambang batu bara, kemudian ada tambang emas, oke, kemudian terakhir itu uranium. uranium. Ya, PDB-nya per tahun berapa triliun? itu berapa US dollar ya kemarin itu? Seingat saya sekitar 700-an, Wah, jadi sekitar 700 hampir juta 700 juta US dollar. Nah US ini dollar. jadi Itu di ini pasar tapi Singapura ya, di pasar pasar. Singapura, nggak ngeliat, bukan di pasar Indonesia artinya, Singapura. Pantesan PDB-nya nggak ke Indonesia ya, PDB-nya ke Singapura. Enggak, Singapura yang punya. Oke. Silakan ada yang ditanya sama Pak Amanur untuk apa namanya? Jadi kita kasus Kota Samarinda dulu, kita ya, yang mau ditanyakan atau mau dikonfirmasi silakan. Ada yang mau bertanya silakan. Ya silakan. Sebutkan nama biar ini Pak Amanur kenal. Pak, izin tanya Pak, nama saya Heavy, Pak. Kedengaran nggak? Ya namanya siapa? Heavy, Pak. Oh, Febri. Heavy. Heavy, heavy. Happy ya. Oke, Oke. oke. Ya. Eh, saya kan tahun 2019 sampai 2000 pernah jadi Kalimantan Timur, Pak ya. Ini khususnya di Samarinda kan kita sering mendengar isu banjir tuh yang nggak tidak kunjung selesai gitu Pak. Ada terus banjirnya. Itu kira-kira penyebabnya itu apa Pak ya? Apakah gara-gara penurunan tanah akibat eksploitasi air tanah atau ada efek dari tambang ilegal Pak di tengah kota? Nah, kemudian kalau misalnya dari efek tambang ilegal di tengah kota itu kenapa bisa terjadi gitu Pak, tambang di tengah kota yang dekat dengan fasilitas publik? Oke, yang pertama banjir ya. Langsung saya jawab bahwa kalau yang pernah ke Samarinda itu pasti tahu masalahnya pasti banjir. Itu bukan hanya di tahun 2000-an, di zaman saya masih belum lahir juga banjir, tapi banjirnya beda. Dulu di tahun sebelum di tahun 80-an itu banjirnya karena air pasang di kota Samarinda. Setelah di tahun 80-an itu bukan hanya air pasang tetapi juga karena memang pendangkalan dari Sungai Karangamus. Itu awalnya. Kemudian di tahun 2090-an terjadi pengurangan dalam daya tampung air hujan karena kompleksitas permasalahan bukan hanya karena tambang, tetapi karena apa?
area pemukiman yang semakin berkembang, bertambah, penduduk juga bertambah, pemukiman bertambah, akhirnya daerah-daerah penampung air atau serapan air itu semakin berkurang. Kemudian drainase atau aliran air yang harusnya membuang ke sungai juga semakin kecil. Itu yang membuat kompleksitas banjir itu tidak pernah selesai di kota Samarinda. Makanya saat ini pemerintah kota Samarinda lebih cenderung untuk melakukan revitalisasi dalam drainase. Jadi membuat lebih besar daya tampung air apabila waktu terjadi hujan yang durasi hujannya atau debit hujannya lebih banyak. Apalagi sekarang ya alhamdulillah walaupun musim hujannya nggak tentu di kota Samarinda, untuk banjir sudah mulai teratasi. Untuk saat ini di tahun 2023 ya, karena memang debit air kota Samarinda ini nggak tentu. Jadi saat ini di tahun 2023 sudah ada perubahan karena Sungai Karangmumus, kemudian beberapa anak sungai itu sudah mulai dilakukan pembersihan atau pengerukan. Itu saja dulu. Yang kedua tadi, tambang di tengah kota memang ada. Bukan di tengah kota lagi, memang di pusat kota. Sebenarnya tambang yang ada ini sekarang terjadi itu karena memang ada pembangunan berkaitan dengan sarana publik, khususnya untuk pengembangan penambahan jalur transportasi. Itu memang di kota Samarinda, untuk daerah yang saya gambar, itu dari hilirnya itu, bukit-bukit yang ada di kota Samarinda ini adalah mengandung batu bara. Jadi sebelum itu dikeruk ataupun dibuat apapun pembangunan untuk itu, diambil dulu batu baranya. Hanya saja drainasenya nggak bisa nggak dilakukan AMDAL yang lebih baik. Jadi tambang bukan di tengah kota aja, di tengah kampung juga sekarang ada, di pemukiman, di tengah pemukiman juga ada, di belakang pemukiman juga ada. Tapi umumnya ya di pinggiran kota Samarinda sekarang. Kalau di tengah kota atau di pusat kota itu untuk sarana publik saja, infrastruktur publik aja yang digunakan. Jadi terus menarik ya dikeruk dulu, selesaikan baru dibangun untuk sarana publik, khususnya untuk penambahan jalan. Mungkin itu. Oke. Baik, silakan. Ada yang bertanya lagi, silakan. Ada yang bertanya? Kalau smart city, kalau dikatakan smart city, apa yang sudah smart sana? Samarinda. Kalau orangnya sudah smart nih. Seperti apa? Coba sampaikan. Untuk smart city yang ada di kota Samarinda sekarang itu adalah berkaitan dengan masih di layanan publik. Bagaimana mempermudah pelayanan publik dengan menggunakan beberapa aplikasi tertentu, khususnya untuk pembelanjaan tertentu di barang-barang tertentu sama parkir. Hmm. Kemudian ya untuk jaringan internet, WiFi-nya itu di beberapa titik di pusat kota, di sekitar balai kota itu juga dibuatkan untuk layanan publik di kota masyarakat di kota Samarinda. Itu aja masih dalam posisinya. Hanya dalam ini master plan smart city-nya di kota Samarinda hanya dari sisi layanan publik. Oke, sip. Terima kasih, Oke. Bang Arnold. Jadi teman-teman tadi kan ada pola pembangunan yang berbeda. Ya. Ternyata contohnya tadi salah satunya mungkin bisa ditunjukkan itu pembatas jalan tadi, Mas. Oke. Oke, ya. Ini pembatas jalan ini ada local wisdom di sini sebenarnya, ya. Jadi kok yang banjir juga nggak apa-apa ya. Nah, ini kan, ini pembatas jalan yang dia itu tingginya sampai apa Tiga. namanya setengah orang dewasa, ya. Kenapa bisa setinggi ini? Karena memang ada fungsi untuk mengatasi banjir. Kemudian di pembatas jalan ini itu sampai di keramik ya. Iya. Ya sampai di keramik, kemudian di tengah-tengahnya itu memang disemen dulu bawahnya, baru ditaruh tanah. Sehingga pohon-pohon nggak bisa besar di situ. Memang jadi pohon-pohon itu memang distandarkan hanya bisa tumbuh mungkin setinggi berapa ya? 3 atau 4 meter ya. 6 meter. Kalau Hah? dari perencanaan kotanya itu 6 meter.
6 tingginya. meter tingginya. Tetapi Dengan dia tidak bisa menembus ke tanah, tapi ada dia serabut, serabut dia bukan ya, tunggal. pakai serabut. Bukan tunggang, serabut dia. Ya, ya. Diharapkan tanaman yang berserabut, bukan tunggang. Oke. Nah, jadi ini salah satu kota terkaya di Indonesia, tapi posisinya masih seperti ini. Ya, jadi bagaimana desain perencanaannya dan sebagainya gitu. Jadi kira-kira kalau dari Pak Ahmad Nur sendiri, apa sarannya untuk pengembangan kota Samarinda? Kalau dari sisi Mas Ahmad? Kalau saya itu adalah edukasinya dulu mengenai tata ruang. Hmm, Jadi tata ruang itu dulu berkaitan dengan perdanya Kota Samarinda untuk pembangunan rumah pemukiman itu sifatnya dulu panggung untuk di hmm, daerah resapan air. oke. Di lokasi-lokasi resapan air itu adalah panggung dalam perdanya, tidak permanen atau diuruk menggunakan tanah. Jadi panggung yang hanya diuruk itu hanya jalannya saja. Itu diatur dalam perda berapa lupa tahun 1970 70 berapa gitu. Lupa saya perdanya. Jadi perda pembangunan rumah itu untuk pemukiman itu panggung dulu. Diharapkan masyarakat membangun rumah adalah panggung. Tuh. Jadi harapan kita bahwa yang pertama adalah edukasinya dulu. Hmm. Sampai saat ini pembangunan untuk rumah untuk pemukiman itu semakin pesat kebutuhannya untuk masyarakat. Apalagi Oke. dikenal di sini ada perumahan Jokowi. Nah, apa itu? Perumahan Jokowi itu adalah perumahan subsidi sebenarnya. Ya. Subsidi 0% bunganya untuk masyarakat di bawah penghasilan di bawah 4 juta. Kalau di sini Hmm. dikenal dengan perumahan Jokowi. Tapi yang beli juga ya rata-rata orang-orang yang mampu lah. Oke. Oke, terima kasih Pak Ahmad Nur. Bisa buat closing statement mungkin? Kami berharap bisa ada gambaran, bisa menjadi pemikiran pada teman-teman di kelas bahwa setiap daerah, wilayah itu punya karakter. Karakter itulah yang harus diangkat. Itu yang satu. Yang kedua adalah jangan lupa darah petani jangan dihilangkan. Hmm. Kalau Apa memang artinya itu? petani, Kedua, ah, apa maksudnya darah petani jangan dihilangkan? karena apa? Kalau nggak ada petani, nggak ada makanan kita. Ya. Akhirnya apa? Kita akan meningkatkan, selalu meningkatkan impor. Hmm. Kita berharap bisa mengekspor, gitu. Ya. Paling tidak untuk di daerah kita sendiri, di daerah-daerah itu sendiri, mengurangi biaya yang lebih tinggi di masa depan, Oke, biaya terima kehidupan. kasih. Oke, Terima kasih Pak Ahmad Nur. Terima kasih yuk, atas informasinya. Kami berterima kasih sudah memberikan case study tentang kota Samarinda. Sebelum ditutup mungkin bisa disampaikan nggak? Samarinda itu artinya apa? sama rendah, Oh, diawali dengan sama Samarinda. rendah. Jadi Oke. sama rendah wilayah kita itu sama-sama rendah, harapannya begitu. Jadi tidak ada yang tinggi, tidak ada yang punya filosofi merasa tinggi dan sebagainya. Dan lokasinya memang daerah rendah, di hampir 10 meter dari permukaan laut. Kalau kita ambil jalur tengah ya, seluruhan. Oke. Oke, terima kasih Pak Ahmad Nur atas ininya, atas Hmm. informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin, izin Ya, keluar Pak Ardi. ya. Terima kasih. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.